Masalah terbesar gereja di era digital ini bukanlah AI, bukan media sosial, bukan pula soal teknologinya. Masalahnya adalah saat gereja tidak mau belajar berubah di era ini. So, kemana sebenarnya arah gereja di era digital ini? Hari ini, ruang digital telah menjadi salah satu tempat manusia hidup, berinteraksi, mencari makna, bahkan mereka bisa bertanya tentang siapa Tuhan. Karena itu, gereja seharusnya menyadari panggilannya untuk hadir di sana. Esensi gereja tidak pernah berubah. Gereja tetap adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil untuk menyembah Allah, bertumbuh sebagai murid Kristus, dan diutus menjadi saksinya. Yang perlu berubah bukanlah esensinya, melainkan bagaimana cara gereja menghadirkan dirinya. Elizabeth Dresser dalam bukunya Tweet Love If You Love Jesus mengatakan bahwa gereja tidak perlu bersikap skeptis terhadap revolusi digital. Sebaliknya, era ini adalah kesempatan gereja membuka ruang baru untuk berkomunikasi, untuk hadir, untuk berelasi, dan menumbuhkan komunitas yang akan membuat iman itu bertumbuh. Tantangan terbesarnya ternyata bukan soal teknologinya, tapi soal urusan hati. Manusia semakin mudah mengejar validasi daripada kebenaran, lebih sibuk membangun citra daripada karakter yang nyata. Terus terkoneksi dengan banyak orang, tapi justru kehilangan kedekatan dengan Tuhan dan sesama manusia. Informasi melimpah, tapi refleksi semakin dangkal. Disinilah menjadi tantangan gereja masa kini. Keith Anderson dan Elizabeth Dresser dalam bukunya Click to Save the Digital Ministry menawarkan model LACE, listening, attending, connecting, engaging. Listening, mendengarkan pergumulan orang-orang yang ada di ruang digital. Lihatlah saat ini sosial media kita dipenuhi dengan begitu banyak informasi yang bisa bohong, yang bisa mengarahkan orang kepada kedangkalan informasi, bahkan kepada kebencian. Gereja harus hadir untuk mendengarkan pergumulan apa yang ada dalam sosial media itu. Bukan cuma listening, gereja pun juga mesti hadir, attending. Hadir bukan cuma sekedar menggugah konten, bukan cuma mengejar like ataupun subscribe, tapi dia hadir memberikan satu berita Injil yang perlu didengar oleh netizen. Bukan cuma itu, gereja pun juga mesti connecting, membangun relasi yang autentik, bukan hanya menambah jumlah pengikut atau followers. Mereka yang mengikuti akun-akun gereja misalkan, mereka merasa juga terkoneksi dengan gereja itu sendiri. Dan juga engaging, mengajak orang bertumbuh sebagai murid Kristus, bukan cuma sebagai penonton atau penikmat konten. Maka artinya adalah melalui model ini, pelayanan digital bukan soal menjadi viral, tetapi bagaimana menghadirkan kasih Kristus secara nyata di dalam dunia digital ini. Jadi, arah gereja di era digital bukan sekedar memindahkan ibadah ke internet atau sekedar ikut-ikutan aktif di media sosial. Arah gereja adalah bagaimana menghadirkan Kristus di ruang tempat manusia hidup hari ini di sosial media mereka, di dunia digital itu. Karena itu sekali lagi ingatlah bahwa teknologi hanyalah sebuah alat. Tapi misi gereja tetaplah sama, menghadirkan Injil, membangun komunitas, dan juga memuridkan manusia. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah gereja akan masuk ke dunia digital. Karena kita sudah ada di sana. Pertanyaannya adalah ketika orang bertemu gereja di ruang digital, ketika orang berjumpa dengan orang-orang Kristen di ruang digital, ketika orang-orang berjumpa dengan diri kita di ruang digital, pertanyaannya adalah apakah mereka juga berjumpa dengan Kristus?
Share pendapat kamu di kolom komentar.